Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Haris Mufti. Saya bertugas sebagai kepala sekolah di SD Negeri Delingo, Kapanewon Delingo, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi praktik baik mengenai optimalisasi komunitas belajar di sekolah kami dalam rangka penguatan implementasi kurikulum merdeka, khususnya dengan memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence atau AI yang saat ini sangat berkembang pesat. Praktik ini bertujuan untuk membantu para guru di sekolah kami dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan literasi di sekolah. Latar belakang. Pada bulan Mei 2023, saya ditugaskan sebagai kepala sekolah di SD Negeri Delingo. Ketika saya mencermati rapot pendidikan di sekolah kami, terlihat jelas bahwa kualitas pembelajaran dan kemampuan literasi siswa berada pada posisi yang rendah. Untuk memahami lebih dalam, saya melakukan observasi, wawancara dengan guru, siswa, serta melakukan asesmen diagnosis. Dari hasil tersebut, saya menemukan 3 masalah utama. Yang pertama, guru masih kesulitan memahami implementasi kurikulum merdeka, terutama dalam menyusun modul ajar, pelaksanaan P5, asesmen, dan pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, ruang pendamping bagi guru belum maksimal. Dan yang ketiga, motivasi guru untuk mempelajari hal yang baru masih terbilang rendah. Tantangan kebijakan teknologi yang cepat berubah memerlukan kesiapan untuk belajar dan beradaptasi. Solusi datang ketika pemerintah mengeluarkan surat edaran terkait optimalisasi komunitas belajar di sekolah. Ini menjadi kesempatan bagi saya untuk memperkuat pemahaman guru-guru dalam menerapkan kurikulum merdeka. Kami mulai melaksanakan komunitas belajar atau yang biasa disebut kombel setiap Jumat. Setiap hari Jumat dalam setiap minggu kami mencoba memanfaatkan materi yang ada di PMM atau platform Merdeka Mengajar dengan narasumber di sekolah kami. Kami gilir teman-teman untuk menyampaikan materi yang ada di PMM dan peserta bersama-sama mempelajari dan mengerjakan asesmen dan aksi nyata bersama-sama. Namun tantangan tetap muncul. Guru mulai merasa jenuh dengan materi yang ada di PMM. Durasi kombel yang hanya 1 jam per minggu tidak cukup untuk menyelesaikan satu materi. Jika tidak segera diatasi, hal ini bisa mengurangi semangat guru dalam belajar. Kemajuan teknologi Artificial Intelligence atau AI yang semakin pesat memberikan saya inspirasi. Saya melihat bahwa AI dapat membantu guru dalam pembelajaran, terutama dalam pelaksanaan kurikulum merdeka. Melalui komunitas belajar, saya mengenalkan beberapa manfaat AI. Yang pertama, membantu guru mendesain pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kesiapan siswa. Yang kedua, membantu menyusun proyek P5 yang sesuai dengan minat siswa. Yang ketiga, membantu membuat asesmen berkualitas dan memeriksa jawaban siswa dengan cepat dan akurat. Yang keempat, membantu mendesain modul ajar yang variatif. Dan terakhir, atau yang kelima, menyediakan media pembelajaran seperti gambar, video, dan paparan dengan cepat. Melalui pendekatan praktis ini, guru-guru di sekolah kami menjadi lebih antusias. Mereka langsung mempraktikkan penggunaan AI atau kecerdasan buatan dalam komunitas belajar. Dan dalam waktu singkat, mereka sudah mampu menghasilkan materi pembelajaran yang menarik. AI ini memberikan solusi yang nyata bagi para guru di sekolah kami. Hasil dari praktik baik ini sungguh mengembirakan. Partisipasi guru dalam komunitas belajar semakin meningkat
dan mereka merasa lebih percaya diri dalam melaksanakan pembelajaran. Waktu yang sebelumnya mereka habiskan untuk menyusun modul dan asesmen kini lebih efisien dengan bantuan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Selain itu, guru-guru menjadi lebih kreatif dalam mendesain pembelajaran di kelas dan hasilnya sangat dirasakan oleh siswa. Berdasarkan wawancara dengan siswa, mereka merasa lebih senang dengan metode pembelajaran baru yang melibatkan diskusi, demonstrasi, dan penggunaan media yang menarik. Guru juga lebih cepat dalam memberikan penilaian dan rekomendasi untuk perkembangan siswa. Selain berdampak positif di sekolah, praktik baik ini juga menginspirasi rekan-rekan di sekolah lain dan kepala sekolah di sekolah lain. Kami sering membagikan dokumentasi kegiatan pembelajaran atau gombal melalui media sosial dan story WA, dan dari sharing kami banyak sekolah lain yang tertarik untuk menerapkannya. Bahkan pada bulan Desember 2023 saya diundang oleh BPKB DIY untuk menjadi narasumber terkait praktik baik implementasi kurikulum Merdeka. Keberhasilan ini tentu tidak lepas dari komitmen guru-guru yang mau belajar bersama. Kemajuan teknologi artificial intelligence yang mudah diakses juga menjadi faktor penting dalam mempermudah penerapan ini. Saya merasa sangat terbantu, terutama dalam mempersiapkan seluruh perangkat pembelajaran. Dengan bantuan AI ini, semua rekan pembelajaran saya dapat terpenuhi dengan mudah dan cepat. Selain itu, saya juga mendapat banyak inspirasi baru untuk mengajar dengan cara yang lebih bervariasi, sehingga bisa memberikan pengalaman belajar yang lebih baik kepada siswa. Salah satu hal yang paling saya rasakan kemudian memahami setiap siswa. Dengan dilakukan oleh AI, saya bisa lebih memahami ketan dan paham masing-masing siswa, serta mendapatkan ide bagaimana cara baik untuk membantu mereka. Selain itu, proses mengoreksi dan menganalisis jawaban siswa menjadi lebih efisien. Waktu yang hanya tersita untuk koreksi mal, sekarang bisa saya alokasikan untuk hal yang lebih produktif. Dari sisi siswa, yang mereka sangat senang dan metode pembelajaran yang lebih bervariasi menyenangkan ini. Mereka merasa mendapat sekarang bisa saya alokasikan untuk hal yang lebih produktif. Dari sisi siswa, yang mereka sangat senang dan metode pembelajaran yang lebih bervariasi menyenangkan ini. Mereka merasa mendapat perhatian lebih dari saya, karena setiap jawaban mereka benar-benar dikoreksi secara akurat. Saya juga bisa menunjukkan dengan jelas di mana letak kesalahan mereka dan memberikan penguatan yang dibutuhkan untuk perbaikan selanjutnya. Ini membuat mereka termotivasi untuk belajar dan kembali. Saya merasa bahwa penggunaan AI dalam pembelajaran bukan hanya memudahkan tugas. Praktik baik ini menunjukkan bahwa dengan teknologi yang relevan dan pendekatan yang tepat, kita bisa mengatasi tantangan dalam pendidikan. Dengan AI, para guru di SD Negeri Linggo menjadi lebih termotivasi dan inovatif. Refleksi dari praktik ini adalah bahwa inovasi dalam pendidikan bukan hanya soal teknologi, tetapi tentang membangun lingkungan yang mendukung kolaborasi dan pengkondisian pembelajaran yang berkelanjutan. Semoga praktik baik ini dapat menginspirasi sekolah-sekolah lain untuk terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.